membahas ini juga. Setelah hari raya masih Syawal membahas ini juga. Memang Bapak Ibu semua yang berhadir di sini menentukan apakah kita bisa bersifat syukur, apakah kita bisa bersifat sabar, apakah kita bisa bersifat ridho. 3 sifat terpuji. Kekuatan pemahaman kita dan keyakinan kita tentang sifat Allah, kudrat, iradat, dan ilmu. Nah, setelah kita mempelajari bahwa rezeki sudah ditentukan Allah, kita tetap disuruh berusaha, berikhtiar mencari rezeki. Usaha ikhtiar itu ibadah juga. Tapi yang menentukan rezeki kita sekian Allah, bukan kita. Banyak orang punya rezeki tapi tidak bisa menikmati, dia hanya bisa memiliki. Ulun ambil contoh perumpamaan ini, mengingat-ingat dulu, baru kita pengajian yang sambungannya keterangan. Kita Bapak Ibu makan, mungkin kita hendak berbuka puasa. Kehendak kita tuh semua makanan tuh kita makan. Kehendak kita semua air di dalam cangkir itu kita minum. Kehendak. Bahkan yakin habis. Itu milik kita. Kita meminum, itu milik kita. Kita memakan, itu milik kita. Itu rezeki itu. Tapi belum Pak Ewe menikmati. Setelah kita nikmati, lewat kita minum, lewat kita makan, pertanyaan ulun, habislah. Habis yang diminum tadi? Habis yang dimakan? Yang semua yang kita siapkan tadi? Habislah. Ada alam. Nah, Allah memberikan rezeki sesuai rezeki kita yang kita nikmati itu. Kadang kala lagi Pak Ibu bertambah, habiskan dia sarang-sarang nasi. Silahkan minum, habiskan tuh meluak sisa angin tadi, habiskan tuh es teler tadi, habiskan es nyur, habiskan. Hamparan tatak secipiran tuh habiskan. Ternyata kita ada sanggup lagi. Kenapa? Karena sudah Allah berikan nikmat. Di antara nikmat, waktu lapar makan, setelah kenyang hilang nikmat itu. Karena sudah hilang lapar. Lapar nikmat, waktu makan karena lapar nikmat. Setelah kenyang dibawa makan, gak nikmat lagi. Berubah ada. Nikmat tadi sudah berubah ada. Di mana berubahnya? Padahal nasi tidak berubah, padahal kuah tidak berubah, padahal ikan tidak berubah, padahal air tidak berubah. Di mana berubahnya? Setelah kita kenyang, tidak nikmat lagi. Dipaksa makan, berbahaya. Nah, itulah Pak Ibu yang kita nikmati. Maaf, tidak semua yang kita miliki kita nikmati. Mungkin itu dinikmati oleh yang lain. Iya, indahnya kita berbagi. Hamparan tatak tadi sacipir anak habis karena awak juga bisa nggak saparo jalan. Sakanya rezeki buat tadarusan yang masjid. Nasi yang banyak tadi dibungkus, mencari-cari dia. Sakanya rezeki pemulung yang sidin itu di bak sampah itu serahkan ke dia makan. Kadang-kadang rezekinya tukang bijak serahkan. Tapi ingat, bulan puasa jangan siang. Pernah Bapak Ibu saluan. Nah ini kehendak Allah nih. Saluan. Mungkin orang ini mempersiapkannya banyak. Nasi kotak wong Solo, ayo empat kotak.
balik ke rumah jam 11:30. Besok pagi makan juga. Kalau sudah ubah namanya ini apa teman, ada tarongnya, terong, ada macam-macam. Beriakannya sudah. Jadi kita namakan kan ada logikanya. Wong Solo, biar Wong Solo sudah kenyang. Iwaknya kenal terulang nila atau kalau lapar taruh, kalau lapar nikmat kita itu. Kalau sudah kenyang, kita beriakan aja kemenangan. Qadran, cari atau cari tidak sakalinya buat pos kamling para Darussalam itu bedung buahnya pas keempat buahnya penjagaan kalau itu ada BPK di situ Darussalam situ Simpang 4 situ berempat punya bedung buahnya jam setengah 11 datang kesana yang agak jam 11 Pak, asik Pak, pas banget panggilan kita duduk makanan rezekinya langsung membuka kotak makan berbesuk tangan keadaan saking nikmat. Wong Solo itu orang memberi kita, tapi kita memiliki, tapi dinikmati orang lain. Bisa Bapak Ibu, rezeki itu Allah berikan lewat pian, tapi menjadi nikmat untuk anak istri pian. Itu cara Allah berbagi. Bisa Bapak Ibu seperti itu. Hanya pian dititipi rezeki, tapi dinikmati oleh istri dan anak pian. Pian berusaha untuk menafkahi anak istri pian, dimudahkan Allah karena ada doa yang pangkabulan di rumah pian, doa istri pian, doa anak pian. Pian hanya perantara, tapi dinikmati oleh anak istri pian, bahkan cucu pian, bahkan saudara-saudari pian, bahkan orang tua pian, bahkan tetangga pian, bahkan nang bedung tadi. Dalam kehidupan terjadi begitu. Coba mau kita pamalan kikir pelit menibahil engket, anda macam sayangnya nih basi. Nah itu baik cara Allah mengatur. Pian dapat pahala, orang yang memakan dapat pahala. Kan ada begitu. Luar biasa betul. Itu rezeki contoh itu. Berarti banyak orang tertinggal baik-baik lagi. 2, jodoh. Ridho kita. Syukur itu tingkatan tinggi baik-baik. Suasana urusan hati. Apabila di hati kita ini penuh dengan syukur, itu ibadah urusan hati yang tinggi. Paling tinggi dari seluruh ibadah, sifat terpuji di dalam hati kita paling tinggi. Ridho itu paling tinggi. Sabar di bawah, mahabbah di bawah semua itu. Ke atas paling tinggi ridho. Tidak bisa ridho sebelumnya kecuali syukur. Syukur ini pun kadang-kadang di bawahnya sabar. Sabar, syukur, sabar, syukur, syukur, sabar. Apabila ini tidak tertanam dalam hati secara kuat, apabila ada sabar, putus asa. Apabila ada syukur, sombong. Ini Pak Ibu berat nih. Sanggup dia bersyukur, ibadah. Tidak sanggup dia bersyukur, jadi maksiat. Banyak orang diberikan Allah nikmat jadi maksiat dalam kehidupannya.
tidak sanggup sabar, putus asa, lepas hatinya konek kepada Allah. Tapi kalau sudah berbagi dia sabar, syukur, syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar, tingkatkan tingkatan yang tertinggi, yaitu di dalam kitab ini ridho. Kenapa maka ridho? Apa arti ridho? Ridho itu baik talakil mahalik biwajhil dohik. Semua yang terjadi itu sudah ketentuan Allah yang perlu kita menerima dengan lapang dada. Jangan wae ini gembira aja kita, yang penting happy. No, itu ridho aja. Pasti ujian tuh pasti, tapi kita ini jadi Abdullah kah? Jadi Abdul ujian kah? Kita ini jadi Abdullah, jadi Abdul ujian. Ujian itu silih berganti, ujian nikmat, ujian musibah, itu ujian. Tapi apakah kita silih berganti jadi Abdullah? Tidak bisa. Pengaruh dari tertanam dalam hati kudrat Allah yang kuasa, iradat Allah yang berkehendak. Semua ketentuan Allah yaitu iradat, semua kekuasaan Allah tidak pernah salah dalam Allah Ta'ala menghendaki dan berkuasa. Tidak pernah salah karena Allah punya sifat ilmu, tahu. Allah tidak pernah salah karena Allah bersifat ilmu. Kudratnya Allah, Allah kuasa, dikuasai oleh Allah semua. Iradat dikehendaki Allah semua. Kehendak Allah, keputusan Allah, semua yang Allah kuasai, Allah maha mengetahui dengan kekuasaan Allah. Allah maha mengetahui dengan keputusan Allah. Kalau sudah kita Bapak Ibu ke Allah, akan muncul syukur tingkatan tertinggi, ridho. Apa arti ridho? Lapang dada terus. Nah, itu Pak Ibu kesimpulannya dulu. Berarti kalau sudah di makam tingkatan ridho, orang itu full time terus menerus yang diingat nikmat, karena dia sudah terkunci hatinya dengan syukur. Ke atas pada syukur ridho. Kalau syukur memandang nikmat, kalau ridho memandang Allah di dalam batinnya yang memberi nikmat. Kalau tak pandang nikmat, baik gue syukur. Kalau tak pandang Allah yang memberikan nikmat, ridho. Kalau tak pandang musibah, sabar. Kalau tak pandang Allah yang memberikan musibah, ridho. Nah, ini apa ya? Pantai-pantai antara ini. Ini ada tulisan ridho kalau dalam kitab nih. Hati orang memang seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kita hidup macam mau benar sudah kepala. Mungkin mau kita itu, Pak Ibu, Allah hendak menyiapkan yang terbaik untuk kita. Bahasa kasarnya itu dimaukan Allah Ta'ala dulu, supaya Pak Ibu dipindah Allah yang lebih baik lagi. Tapi kita kalau tak pandang maunya memang mau. Tapi ketika kita pandang ridho di situ, syukurlah untungnya. Ini supaya hati hadir tahu. Nah, kemudian kita teruskan. Umur, ya juga umur. Kita sudah mengetahui semua umur itu sudah ditentukan. Dilihat dari kita menjalani hidup, rasa-rasanya ulun termasuk. Kita ini banyak sudah memakai umur yang kita akan jalani, rasa-rasanya tak panjang umur yang sudah kita jalani daripada memakai umur yang akan kita jalani.
Kalau pian-pian nih, kira-kira nih, Abel nonton nih, umur pian berapa? 65. Kira-kira 65 tahun lagi lah. Nah ya Allah, Ustaz Fauzi mau berapa umur? Berapa? 33. Pastilah lagi 33 tahun lah. Nah, insya Allah aja. Ayo kalau, ayo Bapak Ibu. Ulun 43 naik 44 pastilah. Nah Bapak Ibu, insya Allah aja. Rasanya Pak Ewe, itu pun andai kata kada seperti sehat sekarang. Murid ulun Pak Ewe sekolah di Upper Intan Martapura. Ulun ada pengajian di Upper Intan Martapura. Umurnya 37. Bekerja jadi perawat di rumah sakit kulit. Rumah sakit kulit. Di WA oleh kawan-kawannya, namanya Pak Hurrazi. Guru Udin, ingatlah foto waktu ulun pengajian di Upper Intan. Wah ini bukan dari Imam. Anu sibuk sudah cari yang lain pulang. Waktunya benturan dengan jadwal di lain. Ingat, Pak Hurrazi, nah guru. Di mana nih? Sungai apa guru di rumah sakit kulit? Sekarang gue masuk ruang ICU, koma dulu, doakan dulu lah. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya. Setelah ulun itu berangkat ke pengajian. Sampai ke pengajian setengah jam sampai berbunyi WA, baru ulun mati lagi bunyinya itu. Guru meninggal dunia guru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa dia? Gula darahnya guru 837 umur. Gula darahnya 800. Bekerja di kesehatan. Kan itu berapa tuh? Bekerja di rumah sakit. Sakit bisa enggak? Bekerja di rumah sakit. Ini minta maaf bukan perawat kayak bukan biasa namanya. Bekerja di rumah sakit, sakit. Bisa enggak? Bisa. 800 kumaha. Anda 37 tuh masih muda Pak Ibu. Tak kajut. Apa aja dulu nanti konsumsi sebelum kayak ini. Ada tahu juga gue. Bina sehat-sehat aja gue orangnya. Nah, lihat Bapak. Ayo, umur. Jangan orang tua dari umur tuh kali baru dasar tujuh. Dasar kali baru umur ciok ya baru umur. Kemudian rezeki, jodoh, umur, mati pasti. Sudah ulun sampaikan di pengajian kita dulu, kita tidak bisa menghindari mati, tapi kita berusaha mati dalam kebaikan supaya kita jangan bosan-bosannya mengerjakan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan jangan kita sia-siakan. Selama itu kebaikan, kerjakan. Kalau pekerjaan yang sedikit dari kebaikan tadi, Pak Ibu, di situ Allah cabut. Kita boleh tahu rahasia Allah semua. Nah, lalu kalau sudah 4, rezeki, jodoh, umur, mati, ini kudratnya Allah di sini. Nah, ya Allah, kudratnya Allah ada di sini. Iradanya Allah ada di sini. Ilmunya Allah enggak di sini. Ilmunya Allah enggak. Maka kita masalah rezeki, masalah jodoh, masalah umur, masalah mati itu kada panik, kada stres. Kada panik, kada stres. Karena yang bisa menstreskan ini masalah ini semua. Maka
Makanya jerulut ini adalah urusan kudratnya Allah. Tinggal kita hidup jauh Tuhan beri menjadi. Nah, kalau sudah kita itu paham sudah, lalu kita masuk di dalam kata-kata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam kitab Syarh Ratibul Haddad Ba'alawi disebutkan penjelasan kalimat itu. Nah, ulun Ba'alawi juga aminnya ini ilmu dari bubuhan Ba'alawi juga namanya hina atau Pak itu ada tahu di Ba'alawi. Datuk Kalampayan punya guru namanya Syekh Sayyid Ali Murtada Az-Zabidi Abdul Faid. Sayyid Abdul Faid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Syarah Ihya Ithafus Sadatil Muttaqin, itu adalah Ba'alawi. Datuk kita semua ulama besar berkeliber internasional, rujukan semua negara Asia Tenggara dengan kitab beliau Sabilul Muhtadin. Punya guru Datuk Kalampayan itu namanya Sayyid Abdul Faid Murtada Az-Zabidi Ba'alawi. Kalau kita ikut-ikutan menghina Jarbulun, kita lepas mata rantai keilmuan. Bisa ilmu kita ke Abu Jahal kayak mata rantai. Hebat Bapak Ibu itu Kalampayan. Nah, disebutkan di dalam kitab ini apa yang dimaksud kata-kata raditu billahi robba. Ulun ridho, raditu ulun ridho, ulun lapang dada. Nah, itu dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhanku. Apa maksudnya? Lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi wa ayyarda bimurri qadaihi wa bima qasamahu lahu minar rizqi wa ayyudawima ala ta'ati wa yuhafizu ala fara'idihi wa yajtaniba maharimahu wa yakuna sabiran inda bala'i syakiran li na'ma'i muhiyyan li liqa'i radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafiran mukhlisan fi ibadatihi mu'tamidan 'alaihi fi ghaibihi wa musyahadatihi la yabza'u fil muhimmati illa ilaihi wa la yu'awwilu fi qada'il hajati illa 'alaihi. Luar biasa. Apa yang dimaksud kata-kata aku ridho Allah sebagai Tuhanku? Hendaklah kita berlapang dada, bergembira dari seluruh yang Allah wajibkan dan yang Allah larang. Kadang berat Bapak Ibu mengerjakan yang diperintahkan Allah. Kadang berat Pak Ibu meninggalkan larangan Allah. Karena kita ridho, biar ridho luar bini biar. Tasarah ikam jumannya memasak napakah aku makan terus. Asal jangan ular menjadi masak. Kayak apa? Tuh suami ridho ikam umanya kemana lah terserah. Aduh saya lagi minta izin lawan aku. Yang penting kebaikan yang ikam lakukan. Aku ridho lawan kamu memilikimu. Berpahala tamus bini. Si istri ini pulang ngomong sama suami, abahnya aku ridho apapun yang dia lakukan asal halal dia memberikan lawan mulut, dan jangan dipaksa, dan jangan sampai dia terjadi pikiran mau mengusir mulut. Apapun yang dia berikan ulun ridho menerimanya karena ulun sudah ridho lawan dia. Ada dia lebih kayaknya itu indahnya luar biasa Pak Ibu. Lalu kita yang hadir menikmati apa yang sudah diatur Allah,
menikmati dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Berarti larangan Allah itu kita jauhi nikmat juga. Menikmati nikmat yang kita ridho. Sudah, orang ridho itu lapang dada. Apapun yang dilarang Allah nikmat, meninggalkannya itu jadi nikmat. Kadang dia lagi terpaksa, nah lain loh, dia lagi terpaksa. Apa yang Allah perintahkan, tapi ini pakai ilmu, modalnya memang ilmu, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf. Ilmu, modalnya ilmu dulu, baik dulu. Apapun yang Allah perintahkan, ini terbaik sudah. Coba kita ambil contoh, Bapak Ibu, supaya kita bersyukur. Ibu-ibu ini kan setiap bulan pian haid. Nah, haid lah, makan haid kan lain lagi. Bapak-bapak kada haid. Situ aja dulu. Kenapa maka puasa? Puasa bagi orang haid batal dan tetap dikabul. Di situ aja nah. Allah mengatur, diperintah Allah nih. Bapak-bapak ini kada haid. Kada pernah haid pian-pian nih, kada pernah haid nih. Nah, ibu-ibu haid. Haid sehari paling cepat, 15 hari paling panjang, seminggu kebiasaan. Allah Pak membuat peraturan juga, nikmati nih perintah Allah, dilarang Allah. Allah memerintahkan sembahyang, Allah memerintahkan puasa. Bagi orang haid kadang boleh sembahyang, kadang boleh mengqadha. Bagi puasa untuk ibu-ibu batal puasa, tapi wajib diqadha. Bagi bapak-bapak kadang haid. Coba pian haid jadi imam lewat, jadi khatib, jadi imam, jadi khatib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Tauhid ganti, aku haid nah. Di situ aja pian. Hebatnya, maha kuasanya Allah, kudratnya Allah, iradanya Allah, ilmunya Allah. Kenapa maka ibu-ibu kalau haid itu batal puasa? Tapi di kalau beda dengan sembahyang, apabila haid kadang boleh sembahyang, haram sembahyang dan haram mengqadha. Dan boleh berdosa, boleh biar memaksakan diri. Ini peraturan Allah. Allah melarang orang haid sembahyang. Allah melarang mengqadha bagi orang haid. Lihat kadang nikmat lah itu. Coba contoh yang nyaman aja. Kalau pian gue seminggu haid, pian wajib mengqadha sembahyang. Berat. Seminggu haid mengqadha sembahyang, siang malam 5 waktu kali seminggu berapa qadhaan? Nikmat Allah begini. Siapa yang menyalahkan Allah Ta'ala dasar pada pengerti ilmu ma'rifat? Lihat Bapak Ibu, luar biasa. Makanya jauh berbeda. Siapapun di Indonesia khususnya yang beroperasi jadi perempuan gak bisa. Siapapun di dunia ini, di Indonesia termasuk yang beroperasi jadi laki-laki, tidak bisa. Sulit kaitan matinya, bingung pemandian, bingung menyembelihkan. Posisi imam kalau laki-laki di pundak, posisi imam bagi perempuan di pinggul. Ini gue dua gue punya alat kelamin gue. Berarti antar pinggul lawan lawan pundak lawan awak itu. Orang yang menantang hukum Allah, dia bermasalah dunianya dan akhiratnya. Allah baik, Allah peraturan keselamatan untuk kita. Contoh tadi kecil, belum lagi lalai. Ada kalau buru-buru tayamum, ada bisa gue hormati waktu. Orang ini
ketujuh memaksakan diri supaya Allah mengerti aku. Nah ini masalahnya. Ulun beri kada kawa gue kada begawi bulan puasa nih. Kalau ulun kada begawi gue makan apa bini ulun, makan apa anak ulun gue, ngongkosi bini ngongkosi anak tuh gue wajib gue. Makanya ulun gue begawi dan gawi ulun berat gue, makanya ulun gue kada puasa gue. Supaya bini ulun gue kau puasa, kalau anak ulun gue kau puasa gue, kalau ulun bekerja gue demi anak ulun dan bini ulun, makanya ulun kada puasa gue. Di kau ulun dia kada kau mengkabel juga gue, karena gawiannya berat gue. Maka itu caranya bini biar masuk surga, biar masuk neraka. Coba betul. Tapi gue Allah Taala apa maaf jago gue. Nah ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, minggu kena pun kita bahas masih roti itu billahi robba. Indahnya lah perintah Allah nih, indahnya larangan Allah nih sama lainnya. Betapa itu kita bersyukur mengerjakan perintah Allah, kita bersyukur dan ridho meninggalkan larangan Allah. Ada lagi kalau rasa terpaksa. Nah ada menikmati perintah Allah, yang ada menikmati larangan Allah untuk ditinggalkan. Nah lalu itu syukur kita nih punya Allah, syukur kita ini ya Allah. Nah insya Allah kita teruskan lagi masih raditu billahi rabban wa bil islami dina, kemudian wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasul. Itu baru masalah contoh hari tadi Pak. Begitulah nikmatnya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك صحه في تقوى، اللهم انا نسالك صحه في تقوى، اللهم انا نسالك صحه في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.